Cucian tak cuci ini jangan biasa dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lagi istirahat para rongsoker ya. Kembali ke channel saya. Kopi. Informasi ya, informasi ngawag itu bahasa kampung kami ngawur. Ya. Oleh-oleh dari kampung. Jadi ini ada karyawan dari sana, Bumi Ayu. Ya, ini ke Pantura. Di Habib lewat dulu, ini lagi yang rame ini Gus Miftah. Gus Miftah, tapi telat juga ini karena informasinya juga telat masuk ke saya. Sibuk cari rongsok. Jadi setelah Gus Miftah mengundurkan diri, ini logika sederhana kami sebagai tukang rongsok juga sebagai pengamat media sosial, ramai sekali di kampung jadi bahan pembicaraan. Banyak sekali. Apa? Ketika adab gue lebih tinggi daripada ilmu. Ih, dalam kali bang. Iya, adab lebih tinggi dari bisa keceletan. Oh iya. Jadi banyak sekali tanggapan masyarakat bahwa seperti ini tadi rongsoker satu ini Habib Kahar, dia mendeskripsikan bahwa kasus hilang respek. Padahal penggemar tadinya ya Har ya, penggemar berat. Tapi ya jangan gitu, hilang respek itu namanya manusia juga tempat salah dan lupa. Cuma ketika salah seperti Gus Miftah kan sudah minta maaf, masa nggak dimaafkan? Orang yang dilecehkan hingga gobloki pengen suki ora Har? Pengen no. Ya menggawe goblok. Kayak malu-malu gemuyu. Kayak wong-wong sini ngiringane malu-malu gemuyu kan arep. Aduh. Jadi kembali ke Gus Miftah ya, setelah viral terus ada tanggapan, ada permintaan maaf, dan yang terakhir ini Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus atau utusan khusus kepresidenan bidang keagamaan. Jadi ini adalah budaya baru di mana Indonesia itu selama ini kalau pejabat publik melakukan kesalahan itu berat untuk mengundurkan diri. Nah, ini salah satu, mungkin sebelumnya ada lah siapa, tapi Gus Miftah itu adalah tokoh publik yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jadi beliau mengundurkan diri ini adalah budaya baru. Kalau ada pejabat yang nggak becus, yang nggak sesuai dengan norma etika, dan sebenarnya itu sih sabkulisan atau kebiasaan, karena di tempat lain setelah kita lihat jejak digitalnya itu seperti candaan saya di kampung-kampung, misalkan ada bakul bakso, ada pedagang cilok, mas baksonya masih betul loh, jual loh, cuma nggak ada gobloknya. Dan itu sudah puluhan tahun yang lalu itu saya. Jadi Gus Miftah entah itu kulaknya ngambilnya dari kehidupan orang Tilapan, nggak, cuma sering berulang, betul goblok. Cuma itulah the power of netizen, begitu kejam. Bahkan ada istilah maha benar netizen. Maha benar segala omongan netizen. Nah, itu kembali ke pengunduran diri Gus Miftah dari utusan khusus kepresidenan bidang keagamaan. Itu satu budaya yang perlu dikembangkan ketika ada pejabat publik juga melakukan hal yang sama atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan, norma agama, bahkan norma-norma etika sebagai pejabat publik. Sementara ya sebenarnya saya sih punya catatan, dari dulu sih saya kurang, bukan sombong amat ya, karena orang kan punya guru sendiri. Kenapa saya ngefans sama A, B, C, kan punya pertimbangan sendiri. Begitu juga ketika kita mengagumi tokoh agama di media sosial, di YouTube dan platform lainnya, kita juga punya pertimbangan sendiri. Sementara Gus Miftah itu punya penggemar yang cukup luas, kalangan bawah sampai ke atas. Tetapi saya sebagai rongsoker itu melihat memang perilaku
Gus Miftah itu sebanyak sekali contohnya kurang sesuai. Misalnya bawa tongkat, nunjuk-nunjuk. Itu kalau di daerah tertentu yang mengedepankan adat nggak boleh tunjuk. Kalau lagi bicara sampai tunjuk-tunjuk tangan aja itu melukai, menyakiti orang lain. Apalagi Gus Miftah pakai tongkat, kalau manggil orang pakai tunjuk-tunjuk kayak gini. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan norma-norma atau adat ketimuran lah. Dan itu ini adalah rentetan panjang gimana cangkem melek ya, cangkem tobo. Ya memang itu sih kebiasaan kalau di kampung saya itu di Republik Ngapak itu ada almarhum entus. Itu dobol, itu udah biasa, goblok. Cuma ketika itu diambil, dikonsumsi oleh sebagian banyak orang dan dianggap itu satu pelecehan, ya udah habis. Ya, padahal itu sebenarnya biasa. Tapi apa boleh buat saat nasi sudah menjadi apa? Ketan. Nasi sudah menjadi ketan, menjadi apa? Bubur. Ya, bubur. Adem. Banyaklah Gus Miftah. Sering collab sama pelawak itu Persil ya. Padahal dia dikenal itu sebagai tokoh agama ya. Dimana tokoh-tokoh. Ya satu lagi yang saya kurang respect sama Gus Miftah itu beberapa kesempatan di ceramahnya beliau itu selalu menyinggung tarif. Ya, tarif. Nah, itu bagi saya orang bawah yang kita kenal bahwa Wali Songo berdakwah itu mengislamkan masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara itu tidak ada tendensi atau motif sedikit pun tarif uang dapat bayaran nggak ada. Sementara mubalek para dai sekarang kan sudah menjadi profesi. Oke lah, itu sebagai nilai dari sebuah profesi sebuah keahlian. Tapi ketika sering diucapkan bayar, orang kuat bayar piro lah, itu bagi saya kurang etis lah seorang penceramah terus nyinggung-nyinggung tarif. Itu saja dulu pandangan sederhana kami dari para rongsoker di seluruh Indonesia bahwa kami juga punya pendapat ini era demokrasi, yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang ITE. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua, tokoh agama, tokoh publik yang dikenal secara luas di Indonesia itu bisa introspeksi diri ya, jangan gegabah karena itu tadi mulutmu adalah harimaumu ya. Mas, apa pesan moral atau pesan yang tersirat dari kasus Gus Miftah? Ya mudah-mudahan itu sebuah pembelajaran buat orang-orang yang mungkin sudah mengatakan dirinya pintar. Iya. Karena pintar itu bukan berarti kita itu lebih nggak pernah melakukan kesalahan lah. Intinya lebih hati-hati, menjaga lisan. Iya. Itu aja. Wis ora respect maning, tapi bukan butuh waktu sih. Move on ngonong. Ya. Karena nasib sampean ke seperti pedagang es juga ya. Masyarakat bawah mewakili ya. Ketika digoblok-gobloki juga anu ya. Tapi asli pengen sukses sugih. Ya sugih apa usaha goblok. Apalagi ya, ya itu saja pesan buat mudah-mudahan sini didengar Gus Miftah. Karena jujur saja bukannya sombong amat, ceramah beliau walaupun pada segmen masyarakat luas itu cocok, tapi bagi saya tukang rongsok yang punya pertimbangan sendiri kurang masuk ya, karena itu tadi ada adab, ada kebiasaan buruk, karena tidak semua orang menganggap itu baik. Itu dulu apa maning ya untuk Indonesia yang lebih baik lah. Kalau bisa Gus ceramah ning kene, kalau nggak bayar saya langsung respect. Ya setuju kalau nggak bayar ceramah di kampung saya Gus aja bayar ya. Enak penceramah sekarang sih udah Islam semua. Kalau iya ya lebih mudah diterapkan karena yang mendengarkan juga sama-sama Muslim. Iya. Tapi sampai sekarang sih buat saya sering biasa baik sih, lebih banyak keguyonannya daripada pesan agama Gus Miftah. Ya, jadi untuk entertainer lah, untuk hiburan dan sebagainya. Beda kalau mungkin Gus Baha
atau tokoh-tokoh agama yang lain. Kalau dari Salafi ada Khalid Basalamah, ada kalau dari NU ada Gus Muwafiq, ada apa ya itu tadi. Tapi namanya manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Ketika salah minta maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan itu sudah dilakukan oleh Gus Miftah. Lepas dari ternyata ya saya ada yang lupa di obrolan kampung itu, ternyata lepas dari pro kontra ya, ternyata omongan kotornya seorang Gus Miftah itu juga bisa menghasilkan uang, guys. Bener ya, anak sih bayi umroh bayi duit itu berkala. Pada awalnya dianggap musibah, berikutnya dianggap anugerah. Ya tukang es harus bersyukur digoblok-gobloki Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stok rongsoknya, guys. Ini yang dijual permanen. Ini ada buku, ada PCB, ini ada topi bekas, ada mangga, akrilik, ini tabung, aki-aki, itu ada alat-alat mesin.